Pemirsa, kasus peredaran narkoba yang menjerat sejumlah anggota Polri di Bima berbuntut panjang. Setelah ex-Kasat Narkoba Polres Bima AKPM, ex-Kapolres Bima Kota AKBP DP juga ditetapkan sebagai tersangka. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP DP ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba. Penetapan AKBP DP berawal dari keterangan tersangka sebelumnya, yakni ex-Kasat Narkoba Polres Bima AKPM. Dalam pemeriksaan tersebut, AKBP DP mengakui mengonsumsi dan memiliki sabu. AKBP DP juga terungkap memiliki koper berisi narkoba yang disimpan oleh seorang polwan Aibda DA. Sebelumnya, karir AKPM sebagai perwira Polri resmi berakhir. Usai menjalani sidang kode etik di Propam Polda Nusa Tenggara Barat, mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota itu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan langsung ditahan di rumah tahanan Propam Polda NTB. Polda NTB menegaskan bahwa tidak ada toleransi dan tidak ada perlindungan terhadap oknum yang punya pangkat jabatan dan posisi struktural apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Prinsip kami jelas, siapapun yang melanggar hukum akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, lengkap apa ya yang menjadi chattingan antara klien kami dengan Kapolres. Di sisi lain, kuasa hukum AKPM Asmuni mengungkap kliennya diduga hanya menjalankan perintah atasan, yakni AKBP DP. Asmuni menegaskan AKPM tidak bertindak sendiri. Ia mengklaim seluruh rangkaian peristiwa bermula dari instruksi pimpinan. Sekali lagi, klien kami tidak menampik bahwa dia menjalankan perintah atasan. Sekali lagi, klien kami menjalankan perintah atasan, yaitu Kapolres. Murni karena dia ditekan, ya karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan penetapan tersangka terhadap AKBP DP, penyidikan kasus ini memasuki tahap lanjutan untuk mengungkap peran dan keterlibatan pihak lain. Bareskrim Polri menegaskan proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur, termasuk pendalaman barang bukti dan hasil pemeriksaan internal. Muhammad Awaludin, Berita 1, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan pemirsa, kami akan langsung saja mengajak Anda mengetahui secara mendalam terkait dengan kasus Kapolres Bima yang terjerat kasus narkoba. Telah terhubung bersama kami secara virtual dengan pengamat kepolisian ISES, Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, selamat sore. Ada Anissa di studio. Selamat sore, Anissa. Baik, Pak Bambang, langsung saja saya ingin mengetahui tanggapan Anda terkait dengan proses dari sidang etik Kapolres Bima yang terjerat kasus narkoba. Seperti yang kita tahu, kalau dari pandang Anda seperti apa? Ya, kasus ini sidang kode etik yang digelar hari ini layak diapresiasi ya. Harapannya segera mengeluarkan keputusan dan karena ini terkait dengan extraordinary crime, ya harusnya vonis berat harus diterapkan pada tersangka personil kepolisian ini, apalagi mengingat dia ini adalah seorang Kasatwil perwira menengah yang seharusnya memiliki pengetahuan yang lengkap terkait dengan pidana narkoba seperti itu. Makanya segera memang proses ini masih baru hari ini berlangsung, tetapi tidak menunggu lama. Harusnya segera divonis sanksi berat seperti itu. Oke, baik. Bahkan potensi PTDH juga tadi disampaikan begitu ya oleh Kompolnas, ini sangat terbuka besar sekali begitu untuk potensi PTDH-nya. Nah, tapi saya ingin Anda mengulas juga begitu ya, kasus ini kan artinya menambah daftar panjang keterlibatan dari oknum polisi dalam kasus narkoba. Nah, menurut Anda sebetulnya bagaimana sih evaluasi di internal Polri terhadap khususnya adalah pengawasan dari personel di satuan narkoba? Adakah indikasi memang ini menjadi salah satu lemahnya sistem kontrol atau memang murni saja karena pelanggaran dari para oknum pihak polisi ini, Pak Bambang? Ya, kontrol dan pengawasan ini tidak berdiri sendiri ya, tapi meliputi kerja-kerja dengan satuan yang lain, bukan hanya melulu dominasi atau tanggung jawab Propam atau Irwasum, tapi juga bagian SDM dan tentu kepemimpinan Polri seperti itu. Karena kalau kita melihat mengapa kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi, karena sanksi itu tidak memberikan efek jera bagi mereka
bagi yang lainnya. Bahkan seringkali kita melihat mereka yang melakukan pelanggaran pidana kemudian diberikan sanksi sedang, bahkan kadang dianulir, pasca dianulir demosinya kemudian dipromosikan. Hal-hal seperti itulah yang kemudian menyebabkan marwah sanksi etik ini tidak ini ya, seperti itu. Oke, nah terkait dengan sanksi, jika Anda melihat bahwa memang sanksi tidak memberikan efek jera bagi pelaku lainnya, begitu ya, jadi hukuman apa yang sebetulnya pantas diberikan untuk Kapolres Bima saat ini, begitu ya? Selain dari sanksi etik, mungkin dari sisi pidananya ini tetap harus dilanjutkan, begitu, mengingat tersangka adalah anggota polisi. Kita sangat khawatir, begitu ya, ada proses di baliknya yang memang tidak terbaca begitu oleh masyarakat. Pasti, karena ini menyangkut tindak pidana extraordinary crime ya, terkait dengan narkoba, proses pidana itu harus dilakukan, kecuali kepolisian memiliki standar berbeda terkait dengan tindak pidana. Karena kalau kita mengetahui beberapa waktu yang lalu, misalnya kasus pemerasan di Jakarta Wares Program, misalnya mereka yang melakukan pemerasan juga tidak diproses pidana, tetapi hanya etik saja, seperti itu. Makanya ini lagi-lagi bukan hanya tanggung jawab sidang kode etik, tapi juga menyangkut dengan bagian SDM yang melakukan asesmen terkait jabatan ya siapa yang mengisi jabatan di organisasi kepolisian. Kita kalau flashback 3 tahun yang lalu misalnya kasus Irjen Teddy Minahasa misalnya, ini kan juga menjadi sorotan masyarakat. Betul. Karena bagaimana seorang perwira tinggi ini, bagaimana asesmen yang dilakukan oleh kepolisian ketika seorang yang harus mendapatkan jabatan tinggi ini tanpa pengawasan yang ketat gitu, sehingga bisa melakukan pelanggaran yang sedemikian dahsyat seperti itu. Baik, tapi dengan kalau kita berbicara terkait dengan pihak-pihak ataupun jajaran perwira begitu ya yang kemudian terlibat ataupun tersandung dari kasus narkoba seperti Teddy Minahasa tadi Anda sampaikan, secara proses hukum yang dilakukan ataupun dijalani oleh para perwira maupun anggota Polri ini sampai dengan saat ini Anda merasa memang sudah cukup idealkah atau dari hukuman pun masih perlu ditingkatkan atau seperti apa Pak Bambang? Ya, hukuman di internal paling maksimal itu administrasi pemberian tidak dengan hormat. Tetapi kan ini berbeda dengan proses pidana. Proses pidana ya tergantung di pengadilan nanti seperti itu. Hukuman maksimal terkait dengan kasus narkoba, hukuman seumur hidup. Tetapi ini kan tidak cukup itu saja, tapi harus ada evaluasi secara menyeluruh. Karena terkadang sidang kode etik ini hanya memberikan sanksi sedang berupa demosi misalnya bagi pengguna, terus kemudian karena tidak konsisten dalam penegakan aturan, mereka yang sudah disanksi demosi kemudian dipromosikan. Salah satu contoh ya Kak, yang menggantikan AKBP Didi sebagai pejabat Kapolres Bima ini seperti itu. Baik, ya tentu itu yang menjadi harapan kita begitu ya, bahwa evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan di internal Polri, sebagaimana kita ketahui bahwa ada visi besar di dalam tubuh Polri adalah reformasi kepolisian. Ini bisa menjadi salah satu yang dicanangkan juga. Terima kasih kalau begitu Pak Bambang Rukminto atas pandangan yang sudah dibagikan. Kita kawal terus kasus ini. Salam sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih Anissa.